Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi statistika. Lebih tepatnya adalah materi tentang penyajian data dalam statistika. Pertama, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data ya. Jadi intinya kurang lebih adalah mempresentasikan sebuah data yang kita punya ya. Dan statistika ini banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam dari fisika, astronomi, dan biologi maupun ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis ya, ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintah untuk berbagai macam tujuan, misalnya untuk sensus penduduk yang merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal seperti ditunjukkan pada diagram batang berikut ini ya. Jadi contoh aplikasi statistika ya. Mungkin kalian sudah sering lihat gitu ya tentang tabel-tabel seperti ini. Ini merupakan aplikasi dari penyajian data di dalam statistika ya. Jadi pada 1945 jumlah penduduk Indonesia ada 73,3 juta, sampai akhirnya 2015 jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 255 juta. Kemudian aplikasi statistika lainnya yang mungkin sekarang populer itu adalah prosedur jajak pendapat atau polling gitu ya. Kalau kita lihat suatu program-program di televisi gitu ya, biasanya ada tuh yang namanya vote ya, atau polling. Nah itu juga merupakan penerapan aplikasi dari statistika ya. Kemudian juga hitung cepat. Kalau misalkan di kita ada pemilu atau pilkada gitu ya, itu biasanya akan selalu ada hitung cepat atau hasil quick count gitu ya. Itu pun merupakan salah satu aplikasi dari statistika quick count ini. Nah kemudian juga survei gitu ya, hasil jajak pendapat pembangunan PLTN tahun 2016 ya. Ternyata ada 77,53% setuju rencana pembangunan PLTN dengan alasan ya ini gitu ya. Kalian bisa baca, dan ini pun merupakan salah satu aplikasi penerapan dari statistika ya. Dan 22,47% tidak setuju. Nah ini salah satu aplikasi statistika ya. Jadi ini merupakan infografis dari hasil jajak pendapat terhadap rencana pembangunan PLTN tahun 2016 ya. Oke, kemudian ada beberapa macam aplikasi penyajian data dalam statistika. Yang pertama ada diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistika yang kontinu atau berkesinambungan, misalnya jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah, keadaan suhu, badan pasien, rumah sakit tiap jam, omset penjualan barang di suatu toko ya. Contoh diagram garis, misalkan hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ya. Jadi ada sebuah tabel, ini merupakan hasil penjualan komputer pada periode Januari sampai 2019. Ini kan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah dalam bentuk tabel ini kita bisa ubah gitu ya menjadi bentuk diagram garis gitu ya. Jadi Januari itu kan ada 10, Februari ada ya kurang lebih di sini ya 15 gitu tuh. Ini di sini 15, Maret ada 30, April ada 35, Mei turun 25 gitu ya. Ini merupakan diagram garis. Jadi tidak hanya dalam bentuk tabel, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk diagram garis gitu ya. Nah, data ya. Kemudian ada diagram lingkaran ya, salah satu bentuk penyajian data dengan menggunakan
sektor-sektor dalam satu lingkaran. Diagram ini sangat baik menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Oke, kurang lebihnya contoh diagram lingkaran itu seperti ini. Jadi ada data menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Ya, kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra ada 50 orang ya. Tapi ingat, untuk diagram lingkaran, jadi saat kita ingin membuat diagram lingkaran itu kita harus menentukan dulu besar persentase tiap objeknya terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kan yang suka olahraga itu 90, PMR ada 60, dan Paskibra ada 50. Pertama, ketiga data ini kita jumlah dulu ya. Kita dapat jumlahnya itu kan ada 200. Jadi jumlah datanya itu ada 200 gitu ya. Nah, kita buat presentasinya ya. Maka olahraga itu kan 90/200 ya. 200 itu jumlah data dikali 100%. Maka presentasinya yang suka olahraga itu 45%. PMR 60/200 dikali 100%, ada 30% yang suka PMR. Paskibra 50 per 200 dikali 100%, jadi ada 25%. Kalau di total ini dijumlah ya, ketiga ini tuh jadi 100%. 100%. Ya, kemudian cara merubahnya ya, selain dapat presentase kita juga harus besar sudut pusat ya. Kalau presentase dikali 100%, kalau sudut pusat dikali 360 derajat. Kenapa? Karena 360 derajat ini adalah merupakan sudut total dari sebuah lingkaran. Jadi 90/200 ya, jumlah keseluruhan dikali 360 derajat, 60 kali 200 kali 360 derajat, dan 50 dibagi 200 dikali 360 derajat ya. Ini sudut pusatnya didapat untuk olahraga 162, PMR 108, dan Paskibra 90 ya. Kemudian kalau ditampilkan gitu ya dalam bentuk diagram lingkaran ya, jadi olahraga itu kurang lebih sudutnya seperti ini ya. Dia ada 45% yang suka olahraga ya. Total sudut yang dibuatnya itu sekitar 162 derajat. Kemudian untuk Paskibra ya, total sudutnya itu 90 derajat ya, makanya kelihatan seperti siku-siku. Dan PMR itu ada sekitar 108 derajat ya, atau 30%. Ini untuk tabel untuk diagram lingkaran. Kemudian ada diagram batang ya, adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal ya. Tinggi setiap persegi panjang atau batang tersebut itu sesuai dengan jumlah data masing-masing objek ya. Contohnya gitu ya. Jadi menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. SD ada 1500, SMP ada 1000 gitu ya, SMA ada 800, dan STM-nya itu atau SMK gitu ya ada 400 ya. Jadi data ini bisa ditunjukkan dengan diagram gitu ya. Jadi SD gitu totalnya kan ada 1500 gitu ya, kurang lebih ada di sini lah 1500. SMP juga sama, SMA dan STM ya. Yang mungkin paling sering kali lihat mungkin seperti ini gitu ya, diagram batang. Kalau diagram batang itu tidak perlu kayak seperti lingkaran ya, harus ditentukan derajatnya dulu, presentasinya dulu, nggak usah. Yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi ya. Dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Jadi contohnya berikut adalah berat badan 40 siswa di sebuah SD gitu ya. Ada macam-macam, 32, 35 dan seterusnya ya. Tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut adalah seperti ini. Jadi berat badannya 32 ada berapa? Dibuat turus gitu ya. Turus itu yang ini. Ini kan 1 2 setiap 5 itu nanti ada garis ini ya.
menunjukkan 5 kemudian 1 6 gitu ya. 5 6 gitu. 5 6 7. 5 5 9 kemudian yang terakhir 7. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi data tunggal gitu ya. Kemudian juga data di atas ya, yang ini kita bisa buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Data kelompok itu maksudnya dari data 30 sampai 39 itu ada ternyata frekuensi 2 orang. Berarti kalau kita lihatnya dari 30 sampai 39. Oke, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.